Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran melalui video di hari Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum kita memulai belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar mendapat kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tematik, masih tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Di LKS tema 1 bisa kalian temukan di halaman 44 sampai dengan 45. Di IPA kita akan membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ini adalah pembahasan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi semoga anak-anak ibu sudah membaca atau juga menonton video yang sudah ibu sampaikan. Peta pikiran itu apa sih, Bu? Peta pikiran adalah cara atau penyampaian atau penyajian suatu informasi dengan kata-kata yang singkat. Nah, jadi di sini ada yang harus anak-anak ingat, yaitu ini penyajian suatu informasi dengan kata-kata yang singkat. Jadi harus singkat, sesingkat mungkin, tapi harus jelas dan mudah dipahami. Cara membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran ini biasanya ibu buat untuk menjadikan catatan ibu menjadi lebih menarik. Jadi bagaimana caranya supaya menarik? Nah, ini akan dibahas. Yang pertama, siapkan buku atau kertas polos dan buatlah sebuah lingkaran di tengahnya. Namun, tidak mesti harus bentuk lingkaran ya. Bisa bentuk-bentuk yang kalian inginkan. Bisa bintang, bisa segitiga, bisa persegi panjang, persegi, dan lain sebagainya. Pilihlah bentuk-bentuk yang menarik bagi kalian. Kemudian, pastikan tema utama terletak di sebuah lingkaran atau di bentuk lainnya yang berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya bentuk yang kalian pilih adalah lingkaran, untuk tema utama itu taruh di tengah. Nah, jadi kalau kita lihat peta pikiran, maka yang ada di tengah itu adalah bahasan utamanya. Kemudian tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. Sebisa mungkin gunakan alat tulis yang berwarna-warni, dihias gitu ya supaya menarik. Dan yang terakhir, tulis kata kunci pada setiap cabang. Jadi diberi cabang. Nah, ibu punya contohnya di slide selanjutnya. Di sini ibu kasih contohnya tentang muatan PPKN, yaitu gotong royong ya. Ibu masukkan ke dalam lingkaran dan ibu taruh di tengah sehingga bahasan tema utama dari peta pikiran yang warna ungu ini adalah tentang gotong royong. Setelah itu ibu buat cabangnya. Di sini ada 4 cabang dan membahas 4 hal yang berbeda. Jadi cabang di atas ini ada membahas contoh, kemudian cabang sebelahnya bukan contoh, kemudian ada cabang yang membahas tentang pengertian, dan di sini ada cabang yang menjelaskan tentang ciri-ciri. Jadi dia 4 cabang atau berapapun cabang yang dibuat dari peta pikiran ini, maka dia membahas poin yang berbeda. Nah, sekarang tugasnya anak-anak ibu silahkan membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Jadi di tengahnya ini judulnya yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, setiap cabang itu harus memuat satu cabang itu ada 1 poin. Jadi di sini ada 4 cabang.
maka ada 4 bahasan yang harus kalian masukkan. Yang pertama adalah tentang pengertian. Jadi, cabang pertama harus memuat tentang pengertian perkembangbiakan hewan secara generatif. Oke. Cabang kedua membahas tentang cara perkembangbiakan generatif. Nah, ada 3 cara. Tuliskan di cabang 1 itu. Kemudian cabang selanjutnya membahas tentang ciri-ciri. Jadi kalau tadi membahas tentang jenis-jenisnya, kemudian di cabang selanjutnya membahas ciri-ciri. Kalau perkembangbiakan A, ciri-cirinya apa? Perkembangbiakan B, ciri-cirinya apa? Perkembangbiakan C, ciri-cirinya apa? Dan cabang terakhir itu membahas tentang contoh. Perkembangbiakan A, contohnya hewan ini. Yang B, contohnya hewan ini. Yang C, contohnya hewan ini. Seperti itu. Kalau misalnya masih bingung, silakan tanyakan di grup, ya. Grup kita, Ibu buka sebebas-bebasnya untuk bisa bertanya jawab mengenai. Nah, saat kita melakukan pengamatan terhadap hewan atau tumbuhan, maka kemudian kita menuliskan laporannya. Nah, laporan ini termasuk dalam salah satu jenis dari teks. Terdapat beberapa jenis teks yang membahas tentang informasi faktual. Salah satunya adalah teks laporan investigasi. Nah, jadi informasi faktual adalah informasi yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, contohnya tadi seperti kita melakukan pengamatan tadi. Kita tidak mungkin melakukan pengamatan sesuatu yang tidak ada. Ya, kita misalnya disuruh mengamati hewan. Nah, pian menulis hewan naga. Wah, hewan naga ini sementara masih mitos ya, masih belum ada yang bisa membuktikan kebenaran bahwa naga memang benar-benar ada. Nah, jadi pasti kalau kita melakukan penelitian itu harus benar-benar ada. Misalnya hewan kucing kah yang ada di dekat rumah, maka itu bisa disebut sebagai informasi faktual. Nah, teks laporan investigasi atau teks laporan pengamatan adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, peninjauan, pengamatan, maupun wawancara. Nah, tadi kita mengambil salah satunya adalah tentang pengamatan. Nanti bisa juga pian melakukan kegiatan membuat teks laporan itu melalui wawancara. Bisa juga melakukan penelitian, bisa juga melakukan peninjauan. Jadi hasil dari kegiatan itu dituliskan sehingga menjadi teks laporan investigasi atau pengamatan. Dan di bahasa Indonesia kali ini kita adalah mencatat fakta dan gagasan utama dalam teks bacaan. Nah, teks bacaan yang kita bahas itu adalah tentang pengamatan. Kita bahas dulu ya, fakta itu apa? Tadi seperti Ibu bilang, fakta adalah suatu kejadian atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi bukan sifatnya hayalan ya. Harus benar-benar bisa dibuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Kemudian gagasan utama adalah bentuk pikiran utama yang memuat fakta, ide, informasi, dan pendukung lain yang menjadi pokok bahasan. Gagasan utama adalah menjadi kunci apa sih yang diomongkan dalam paragraf ini gitu. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok. Nah, gagasan utama ini punya nama lain, gagasan pokok. Dan di dalam paragraf itu, ide pokok atau gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, kan biasanya dalam satu paragraf itu harus memuat lebih dari satu kalimat. Jadi, di mana letak gagasan pokok, maka itu akan membedakan nama dari jenis paragraf tersebut. Kalau misalnya ide pokoknya ada di awal paragraf, maka disebut dengan deduktif. Kalau di akhir paragraf disebut dengan induktif. Kalau ada di awal dan di akhir paragraf, maka disebut campuran.
demikian materi yang Ibu sampaikan. Untuk bahasa Indonesia bisa dikerjakan juga soal di halaman 45 ya. Jadi menemukan paragraf, menemukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada di dalam teks. Jadi di sini ada 2 paragraf di teks dengan judul Beternak Ayam. Nah, selain menuliskan ide pokok, Ibu minta juga tuliskan ini di paragraf 1 dia jenis paragraf apa? Induktif kah, deduktif kah, atau campuran? Kemudian tuliskan ide pokok yang ada di bawahnya. Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.